membimbing dan mengingatkan kita untuk mentaati hukum Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita bersama-sama masuk dalam pengakuan dosa. Jemaat Tuhan, marilah dengan penuh sesal dan malu kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kami tertunduk di hadapan-Mu ya Bapa pemberi terang. Kami mengaku bahwa kami tidak setia kepadamu. Kami banyak melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Terangi hidup kami dengan terang-Mu ya Tuhan, agar iman kami tidak menjadi padam dan ketaatan kami kepadamu tidak menjadi kosong. Ampuni kami ya anak domba Allah. Amin. Ajaib benar pengasihan Gembala. Ajaib benar pengasihan Gembala yang mati ganti domba yang bersalah. Ya Tuhan, utang hamba-Mu semua Kau tanggung juga. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitahukan kepada setiap orang yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh bahwa ada keampunan dosa. Firman-Nya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kau mengorbankan diri sampai mati. Kau mengorbankan diri sampai mati. Kepadamu ku persembahkan hati, curahkan kasih-Mu yang tak terduga di rohku juga. Jemaat Tuhan, saya menjemput bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengaku pengakuan iman dan kita akan membacakan dalam liturgi. Dalam persekutuan dengan orang percaya dari gereja Tuhan, dalam segala zaman dan di semua tempat, kita mengaku kepercayaan kita sesuai dengan pengakuan iman GKI di tanah Papua. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan dan yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaan-Nya. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitan-Nya. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen Injili di tanah Papua dengan firman dan Roh-Nya. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membarui, memelihara, dan menuntun umat-Nya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang penyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injili di tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan sorgawi di bumi.
Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Aku mengaku hidup kudus dan setia memberitakan Injil Kerajaan Allah di tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Kita mengaminkan dengan nyanyian rohani 55 ayat yang ketiga. Pasanglah apimu di dalam hatiku, suci dan terang, ya Tuhan penebus, beri oleh Roh Kudus aku menahan terus sampai menang. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sebelum kita berdoa, ada pujian yang mau disampaikan kepada Tuhan, dipersilahkan.
Terima kasih untuk vokal grup pemuda dari Hermon dan Sinai. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk membaca Alkitab. Kita berdoa. Ya Yesus, firman yang hidup, berilah kami hikmat-Mu, serta penuhilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mengerti dan dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Kita membaca dari Injil Markus pasal 3 Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai 33. Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai 33. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, Ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kita. Pujian kepada Kristus kini dan selama-lamanya. Hosiana. Hosiana. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Sengsara yang kedua dengan tema firman Tuhan yang telah kita baca, risiko mengikut Yesus. Itu yang diberikan tema untuk kita. Banyak orang berpikir bahwa ikut Yesus itu hidup selalu aman, sejahtera, bahagia, kaya, intinya semua baik. Bahkan ada yang punya slogan yang menyesatkan. Dan anehnya slogan ini juga diakui oleh jemaat, bahkan juga anak-anak Tuhan. Karena mereka bilang, kami ini anak raja. Anak raja itu selalu diberkati, tidak susah, dan selalu menjadi kepala, tidak diekor. Ini slogan yang sedikit menyesatkan. Selalu diidentikan dengan mengikut Tuhan, itu pasti selalu ada yang harus kita lihat bahwa itu hanya diberkati dan tidak perlu takut. Bapak, Ibu, dan Saudara, pandangan ini sangat keliru dan juga berawal itu pada murid-murid Yesus. Yaitu karena mereka mengikut Dia, tetapi mereka tidak memahami tentang misi Kristus. Mereka hanya melihat figur sebagai tokoh yang membebaskan orang dari penderitaan, dan para murid terlebih si Petrus. Petrus dia menolak kalau Yesus menyampaikan bahwa Anak Manusia akan menderita. Hal ini digambarkan dalam pembacaan kita hari ini, di mana Yesus secara terus terang terbuka memberitahukan tentang misinya. Untuk apa Dia datang ke dalam dunia, dan apa yang Dia akan alami dan terjadi kepada Dia. Lalu apa risiko setiap orang percaya yang mengikut Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus,
bagian firman Tuhan ini ayat 31 tidak terlepas dari ayat 27 sampai ayat 30. Kalau kita perhatikan ayat 27 sangat berkaitan yang berbicara tentang konsep Mesias. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Jawaban Petrus yang luar biasa. Kalau dikatakan oleh orang dunia, jawaban Petrus sangat jitu. Ada dua hal yang kita belajar, ya. Yang pertama, mereka murid-murid berjalan dengan Yesus. Jadi Yesus tanya sama mereka, menurut kalian kalau kamu berjalan dan melayani, setelah Yesus berjalan dan melayani, menurut penilaian, apa kata orang tentang aku ini? Apa kata orang tentang sih? Berarti Yesus ingin mengevaluasi pelayanan-pelayanan yang selalu disampaikan bersama dengan murid-murid. Apa kata orang tentang aku ini? Mereka ada yang jawab, ya mereka kasih tahu kepada Yesus. Ada yang menjawab Yohanes Pembaptis, ada yang menjawab nabi-nabi, maksudnya kata orang ini. Ada yang menjawab juga seorang dari para nabi dan seterusnya. Jadi Yesus dia ingin tahu pelayanan selama ini bagaimana pengakuan orang tentang pandangan, bagaimana mereka tahu tentang Yesus. Pertanyaan yang kedua, Yesus tujukan kepada murid-murid. Lalu menurut kamu atau kelompok murid-murid, siapakah aku ini? Dan itulah jawaban Petrus. Engkau adalah Mesias. Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah yang menjadi pandangan orang percaya bahwa harus mengerti dan memahami tentang misi Allah. Yesus mendapatkan jawaban yang luar biasa oleh Petrus, dan Petrus mendapat sesuatu yang kalau dikatakan itu jempol. Tapi berbeda dengan konsep atau konteks selanjutnya yang kita baca. Seakan-akan Petrus tidak menerima kalau Yesus menyatakan bahwa nanti dia akan menderita. Yesus menceritakan secara terus terang bahwa anak manusia akan mati, akan menderita dan akan disiksa. Ini menunjukkan bahwa misi Allah disampaikan dengan terus terang. Konsep Mesias yang Petrus sampaikan, itulah yang disampaikan oleh Yesus. Makanya sebelum Yesus menyampaikan siapa dirinya, dia bertanya dulu apakah mereka mengerti tentang kehadirannya, kedatangannya ke dunia ini. Jadi dia harus bertanya. Ternyata para murid juga belum mengerti tentang bagaimana mengikut Tuhan. Contohnya dari Petrus. Lalu di sini dikatakan Yesus ketika menyampaikan ayat 31, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah hari ketiga. Hal ini sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Petrus tidak terima kalau pembebas atau sang figur yang terhebat itu harus mati dan menderita. Secara emosional, secara manusia, Petrus sayang kepada Tuhan. Petrus sangat menghargai gurunya. Petrus tidak mau gurunya menderita atau Petrus tidak mau. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita lihat ada kata harus di situ. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ini kata yang menunjukkan dengan bahasa Yunani tentang dei, ini mengandung ketetapan dari Allah tidak dapat ditawar lagi.
Karena jalan salib telah ditetapkan Allah harus dilaksanakan, dan penderitaan itu datangnya dari pemimpin agama Yahudi, ya, pemimpin agama Yahudi yang nanti menolak Yesus. Petrus dia bilang tidak bisa, jangan bicara begitu. Tetapi apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus? Tuhan Yesus langsung menyampaikan dengan marah dan memandang para murid. Dia melihat mata mereka satu persatu dan dia menegur Petrus dan dia katakan, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Bapak, Ibu, dan Saudara, ini bagian dari awal mulanya Yesus menyampaikan tentang bagaimana menyiapkan para pengikutnya untuk mengerti dan memahami bahwa ikut Tuhan, melayani, tetapi juga mengambil bagian dalam penderitaan. Petrus tidak terima, tetapi Yesus bilang, "Enyahlah iblis." Bukan Petrus yang iblis, tetapi pikiran dunia yang ada di Petrus, pikiran yang ada di dalam Petrus. Ayat 32 dan 33 Yesus menekan tentang pikiran manusia. Petrus ketika menarik Yesus dengan cara Petrus sendiri. Petrus ini dia bertemperamen sanguin, ya. Temperamen sanguin artinya apa yang dikerjakan Yesus, apa yang dilakukan Yesus selalu dia dekat, dan dia bisa bersama dengan Yesus sampai cara seperti ini. Kedekatan emosional. Kadang-kadang kita bilang kita dekat dengan Tuhan, kita berdoa, kita sungguh mengikut Tuhan, tetapi justru orang-orang terdekat itu banyak sekali pikiran-pikiran manusia yang seperti Petrus. Pribadi Petrus melambangkan kehidupan kita yang kelihatannya dekat, kelihatannya bisa, tetapi ternyata akal budi, logika, pikiran kita yang kita andalkan. Makanya Yesus bilang, "Enyahlah iblis dalam pikiran-pikiran manusia, karena kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah." Tuhan Allah memberikan pengertian ini kepada para murid dalam pribadi Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan ini menjadi evaluasi rohani untuk kita melihat apa itu konsep Mesias. Konsep Mesias menurut pandangan Allah, anak manusia yang mulia, itulah yang di dalam ayat 31. The Son of Man, anak manusia, mempunyai kaitan dengan apa? Penglihatan dari Nabi Daniel. Saya mungkin membacakan Daniel pasal 7 supaya kita memahami bahwa kenapa disebut Mesias. Daniel pasal 7 ayat 13 sampai ayat 14. Di sini disampaikan demikian. "Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuatan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah." Itulah Mesias, konsep Mesias yang dilihat oleh Daniel. Kemudian di dalam pasal Daniel pasal 9 ayat 25 dan 26 di sini mengatakan demikian. "Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-60 maaf
Sesudah ke-62 tahun ke-7 masa, ia akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Ia akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Ini bagian yang dilihat oleh Daniel tentang Mesias, bahwa dia harus menderita. Istilah itu akan ditekankan dengan anak manusia, yaitu aspek kemanusiaan daripada gelar Mesias. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tidak hanya mengikut Tuhan, tetapi kita harus mengerti apa yang kita bawa dalam hidup kita untuk memberikan kepada Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia sebanyak 88 kali. Dan sepanjang pengajarannya dia menyampaikan tentang substansi kemanusiaan Tuhan. Dia bisa marah, dia bisa merasakan apa yang dialami oleh manusia yang disampaikan dalam Injil, dan itulah Yesus. Dia bisa merasakan haus. Bagian ini harus kita lihat bahwa resiko mengikut Yesus ini bukan hanya resiko untuk mengorbankan diri saja, tetapi melayani. Anak manusia yang mengampuni dosa, dialah Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia yang dianiaya, sengsara. Anak manusia yang akan datang kembali dengan kemuliaan Bapa. Bapak, Ibu, dan Saudara, itulah Mesias. Mesias dalam beberapa konsep yang harus kita mengerti dan kita memahami. Firman Tuhan ini datang kepada kita untuk kita mengevaluasi diri kita. Saya sangat diberkati dengan bagian ini karena dikatakan bahwa bisa jadi kita bertanya kepada anak-anak kita, menurut kamu apa Yesus? Apa arti Yesus dalam hidupmu? Suami istri juga harus mengevaluasi dalam keluarga. Apa yang dirasakan dan dialami oleh seorang percaya tentang mengikut Tuhan. Banyak orang yang berkonsep bahwa ikut Tuhan, memberi persembahan, nanti diberkati. Tanpa memberi pun kita diberkati. Tanpa buat apa-apa untuk Tuhan, kita diberkati. Bahkan kita bisa hidup tanpa kita masuk gereja. Kita bisa hidup dengan kesenangan kita, dengan berkat yang berlimpah, tanpa kita memberi. Ada yang katakan bahwa ikut Tuhan harus menderita. Memang benar. Ada yang bilang, saya sudah ikut Tuhan, saya sudah menjadi pelayan, tinggalkan segala sesuatu, tapi pergumulan bertambah dan terus bertambah. Itu bagian dari harga yang harus dibayar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam pemberitaan dan kematiannya membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Petrus menjadi lambang kemanusiaan kita, bahwa kita tidak ingin penderitaan dalam pikiran dan logika kita. Ketika keluarga atau keadaan kemanusiaan kita ada di dalam pergumulan-pergumulan, bukan Yesus tidak hadir, tetapi justru di saat-saat seperti itu kemuliaan Tuhan dinyatakan. Karena memang ketika kita menyerahkan hidup kita dan kita merasakan bahwa kita dipojokkan dengan berbagai nilai-nilai kemanusiaan, tetapi Yesus tetap bilang, engkau berharga di mataku. Kemuliaan Tuhan dinyatakan ketika kita direndahkan, kita dinilai. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita memahami apa sebenarnya arti dari ikut Tuhan. Jangan sampai kita seperti murid-murid. Murid-murid sudah ikut Tuhan ke sana ke sini dan mereka melayani. Makanya Tuhan Yesus melihat, mengetahui. Tuhan Yesus ingin mengetahui selama kau melayani, menurut orang, siapakah saya? Ini evaluasi rohani. Dan sekarang menurut kamu, siapa saya? Siapakah aku ini? Jangan sampai kita mengikut Tuhan hanya mau diberkati saja, tetapi apa yang kita beri dalam pelayanan, dalam kehidupan kita,
bagaimana memperoleh pikiran-pikiran seperti Yesus. Kita harus berdoa, taruhlah di hati ini adalah hati Tuhan untuk mengerti pikiran-pikiran, akal budi pikiran kita. Itulah sebabnya dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap dan seluruh hidup kita. Supaya kita memahami mengasihi Tuhan seperti apa. Mengikut Yesus bukanlah hal yang mudah dan selalu identik dengan kesenangan. Juga mengikut Yesus sangatlah berisiko. Siap dibenci oleh dunia. Baru ikut Tuhan melayani, banyak orang mengkritik, sudah pindah. Bukan pindah gereja, tetapi sudah istirahat dulu sebentar. Ada orang yang menilai dan menilai. Kita tidak mau harga diri kita diinjak. Kita mau kita dihargai karena kita pelayan. Kita mau kita dihormati karena saya di gereja. Kita mau supaya kita dilihat bahwa saya ini, saya ini. Makanya Tuhan tanya, menurut dirimu siapakah aku? Yesus dihina, dicerca, diludahi oleh karena pekerjaan Tuhan. Tetapi banyak pandangan yang mengikut Tuhan, mau bekerja di rumah Tuhan supaya diberkati. Sebenarnya justru karena menyerahkan dan mengikut Tuhan, oleh karena mengambil bagian dalam penderitaan Tuhan. Dan konsep ini kita menjadi evaluasi bahwa menurut kehidupan keluarga, tidak usah di lingkungan. Bagaimana konsep Kristus di dalam keluarga saya dan anak-anak saya? Lalu bagaimana kita mengerjakan panggilan Tuhan? Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya untuk memasuki minggu ini supaya konsep Mesias kita jalani dan kita tidak berpikir seperti Petrus, tetapi kita berdoa supaya pikiran-pikiran surgawi, pikiran-pikiran dari Tuhan ada di hidup kita dan menilai segala sesuatu dengan positif. Amin. Kita mengaminkan firman Tuhan dengan memberikan persembahan kepada Tuhan, dengan memuji Tuhan sesuai dengan lagu yang ada di liturgi. Penebusku disalib dan kata-kata selanjutnya.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah oleh karena perlindungan-Mu sempurna, penyertaan Tuhan dalam hidup kami yang kami rasakan. Kami yakin dan percaya bahwa rencana Tuhan itu indah dalam hidup kami. Kendati pun banyak tantangan pergumulan yang kami hadapi, memasuki minggu sengsara yang kedua, kami diingatkan kembali oleh firman Tuhan, supaya kami dimotivasi kembali untuk mengikut Tuhan, mengoreksi diri kami dari pikiran-pikiran manusia, untuk memikirkan apa yang dipikirkan Allah, yaitu kami harus tetap setia, bersedia untuk menderita bagi Kristus. Kami berdoa dan menyerahkan ada banyak gereja-gereja di luar tanah Papua yang sedang mendapat tantangan, yang tidak boleh membangun gereja, yang tidak boleh mendirikan gereja, bahkan ada yang masuk dan menghentikan ibadah. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di Bandar Lampung. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di luar tanah Papua. Tetapi kami juga bersyukur, banyak tantangan dalam pelayanan kami. Kami belum mengambil bagian sepenuhnya dalam pekabaran Injil, karena kami terlalu menjaga diri kami dalam pelayanan. Kami terlalu menjaga pembangunan gereja, bahkan secara fisik kami terlalu memikirkan program dan segala hal. Tetapi sebenarnya kami harus menjalankan pelayanan untuk memberitakan Injil bagi setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan. Walau kami akan dinista oleh orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, tetapi kami masih belum melangkah, belum ada yang mau menderita oleh karena Injil Kristus, oleh karena melayani Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan hari ini menolong kami untuk kami mengoreksi diri kami, supaya kami melayani keluarga kami, anak-anak kami, istri, suami, seisi rumah kami, lingkungan, supaya kami melihat bahwa kami ingin memberikan yang terbaik bagi kerajaan Allah, bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu akan terus menjadi bagian dalam hidup kami. Jadikan kami jemaat yang sangat berpotensi untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran sejati di lingkungan dalam hidup kami. Kami mengorbankan diri kami untuk Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang hadir di pagi hari ini, seluruh kehidupan pekerjaan keluarga mereka. Dan Tuhan, Engkau tahu, pergumulan sedalam apapun, Allah melihat, Allah memberkati, dan Allah ada bersama-sama di dalam kehidupan dan juga pergumulan. Baik orang tua, baik para lansia, bahkan juga orang muda, serta anak-anak remaja. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini, di minggu sengsara yang kedua. Baik yang bermain musik, kostor yang membersihkan dan melayani Tuhan di gereja ini, para majelis yang mengambil bagian dalam pelayanan, persembahan-persembahan yang diberikan untuk renovasi gereja dan juga pastori, bahkan juga persembahan-persembahan untuk menyelesaikan operasional mobil gereja, dan juga banyak pemberian. Kami yakin dan percaya Allah bekerja di hati setiap jemaat, oleh karena Tuhan, Engkau telah memberkati hidup mereka. Bersamaan dengan semua pemberian di kantong-kantong kolekte, bahkan juga peti-peti persembahan, kami mengucap syukur bersama dengan keluarga Bernard Mangonto atas berkat dan penyertaan Tuhan setiap hari. Kami berdoa dan mengucap syukur Bapak Bernhard Mangonto yang bertambah usia pada kemarin hari dengan menjadi 52 tahun. Allah memberkati. Kami juga berdoa menyerahkan anak Leon Dalfons Mangonto yang sedang berada di Bandung. Tuhan jaga, lindungi, bungkus dia dengan darah Yesus. Sertailah dia. Anak Gabriel Ivan Mangonto yang masih di bangku pendidikan, Tuhan Engkau menolong. Ibu dalam pelayanan, Tuhan memberkati bersama dengan persekutuan wanita. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Tuhan memberkati keluarga Mangonto.
Kami juga mengucap syukur bersama dengan keluarga Yusuf Mambrasar atas berkat Tuhan setiap hari. Anak Alvaro Mambrasar yang berulang tahun pada tanggal 22 Februari. Ibu Feby Kebarek Mambrasar yang berulang tahun pada tanggal 23 Februari. Tuhan kiranya memberkati keluarga Yusuf Mambrasar. Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Tuhan memberkati semua yang mengucap syukur, yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Bahkan sampai saat ini, hari ini ada yang berulang tahun. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapa. Semua persembahan dan perhatian bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, curahkan berkat dan mengembalikan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya akan kesetiaan Tuhan di dalam jemaat Tuhan. Ketika mereka tidak mengambil bagian dalam pelayanan, tetapi mereka ada di dalam doa-doa dan persembahan-persembahan dan perhatian-perhatian. Kami mengucap syukur dan menyerahkan setiap jemaat di setiap rayon dan 20 KSP. Bapa di surga, kami menyerahkan konven para pendeta dari tanggal 28 nanti sampai tanggal 3. Kami menyerahkan jemaat Kalvaria Angkasa sebagai tuan rumah dan sebagai tuan rumah Klasis Jayapura di wilayah 1 ini. Tuhan menolong Sinode GKI di tanah Papua dan segala persiapan. Jemaat Betania anak muda yang hari ini juga akan bertugas sebagai relawan dan selanjutnya Tuhan menolong mereka. Terima kasih ya Bapa. Semua pelayanan sepanjang minggu ini, baik untuk KSP bahkan juga para unsur, Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa minggu sengsara yang kedua adalah retreat atau pemanasan rohani untuk terus memperbaiki hidup kami dengan landasan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk matahari yang bersinar tanpa dibuat dengan tangan manusia, tetapi kasih setia Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Kami mengakhiri doa ini dengan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan bersama-sama dari nyanyian Kidung Jemaat 178 ayat 1 dan 2, ayat 1 dalam keadaan duduk, ayat 2 dalam keadaan berdiri. Karena kasih-Nya padaku. Datang ke dunia, Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia
Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu memasuki minggu sengsara yang kedua. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Tuhan memberkati. Mari kita saat teduh, silakan duduk. Demikian seluruh rangkaian ibadah Jemaat GKI Betania yang pertama di minggu pagi hari ini. Sebelum kita masuk pada ucapan terima kasih, ada informasi untuk jemaat. Sebentar jemaat meninggalkan ruangan, dimohon untuk liturgi yang ada bisa ditinggalkan di bangku-bangku duduk sehingga bisa dipakai pada ibadah jam 9 nanti. Baik, kita masuk pada informasi ucapan terima kasih. Yang pertama, atas nama PHMJ, Majelis Jemaat dan Jemaat menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Esther H. Wanda STH, Ketua Jemaat GKI Betania yang sudah melayani ibadah jemaat di minggu pagi hari ini, di minggu sengsara yang kedua. Tuhan Yesus memberkati dalam tugas tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat bersama dengan keluarga di tengah-tengah jemaat GKI Betania. Ucapan terima kasih yang berikut kepada Majelis Jemaat dari Rayon Efata, Nasaret, dan Getsemani yang juga telah menopang pelayanan ibadah di minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ucapan terima kasih yang ketiga kepada jemaat sekalian yang sudah mengambil bagian lewat ibadah di minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih yang berikut kepada pemain organ, song leaders, pastor, bahkan semua yang telah menopang pelayanan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang berikut bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Februari, Tuhan Yesus memberkati.